Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya, bahwa sore hari ini kita masih ada untuk boleh berkumpul bersama, walaupun secara online, tapi hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari Ibu-Ibu, kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau bawa kerinduan kita untuk memuji, menyembah Dia. Kita mau sama-sama katakan bahwa mengiring Yesus itulah kesukaan hati dari setiap ibu-ibu yang saat ini boleh mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Yesus itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu.
mengucap syukur selalu Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami saat ini masih ada Tuhan di tengah situasi yang tidak sulit Tuhan, sulit untuk dihadapi Tuhan. Tapi Engkau masih tetap mengasihi kami. Kerinduan kami Tuhan untuk mengiring Engkau Tuhan, mengikut Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih. Tuhan, sore hari ini kami berdoa untuk ibadah kaum wanita di gereja-Mu. Saat ini Tuhan, Tuhan yang memberkati ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Engkau yang memberkati para petugas yang melayani hari ini. Juga ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan, yang sedang beribadah juga secara online. Tuhan lawat mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kami pun merasakan hadirat Engkau Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun ibu-ibu berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau memuji, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena itu kerinduan hati kami Bapa, untuk duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau melepaskan sejenak segala persoalan kami di luar sana Tuhan, untuk boleh datang menghampiri Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa dan kerinduan kami. Kami mau alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu, kita mau melanjutkan untuk memuji Tuhan. Kita mau bawa hati kita dengan penuh sukacita sambil menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Oh, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan waktu ini kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu ya Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang mengajari kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ada amin ibu-ibu? Haleluya. Nah, sore hari ini kita akan berbicara tentang duta Kristus. Duta Kristus artinya diutus Kristus.
Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan kita sore hari ini, kita buka di dalam Yesaya 6 ayat 5 dan yang ke-8. Saya akan bacakan. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di sini Yesaya sadar betul siapa dirinya. Yesaya ini tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir, artinya hidupnya yang tidak benar. Banyak orang-orang Israel yang meninggalkan Tuhan dan tidak lagi percaya akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu yang kasih Tuhan, disinilah Yesaya menyadari betul akan dirinya. Siapakah Yesaya ini? Tetapi kalau Yesaya dipilih dan diutus Tuhan, itu adalah anugerah. Kepada siapakah Yesaya ini diutus Tuhan? Tentunya Yesaya diutus Tuhan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Di mana orang-orang Israel hidupnya sudah mulai tidak benar, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang keempat. Yesaya 1 ayat yang keempat. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Inilah keadaan orang-orang Israel saat itu, saudara Kristus Tuhan. Kelakuannya buruk. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia membelakangi Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi lebih mengutamakan Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Sehingga ini yang menjadi murka Tuhan kepada umat Israel. Oleh sebab itu Tuhan memakai Yesaya. Begitu Tuhan memilih Yesaya dari tengah-tengah bangsa Israel yang kelakuannya tidak baik, maka Yesaya, ini aku, utuslah aku. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, demikian halnya saat ini Tuhan mengutus, Tuhan memilih ibu-ibu saat ini. Tuhan memilih ibu-ibu untuk apa? Tuhan memilih saya untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya tidak tahu latar belakang ibu-ibu saat ini. Demikian juga saya, saudara Kristus Tuhan. Kalau boleh jujur, latar belakang saya juga kurang baik. Firman Tuhan tadi katakan, Tuhan memanggil kita
keluar dari kegelapan. Artinya apa? Tuhan tahu betul siapa kita. Orang yang tinggal dalam kegelapan, orang yang tidak bisa membedakan mana warna kuning, mana warna merah, mana angka 1, mana angka 2. Karena apa? Karena dalam kegelapan. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita di luar Tuhan, ketika kita masih dalam kegelapan, perbuatan kita lihat perbuatan kita itu baik. Baik menurut pemandangan kita. Tetapi beda dengan cara pandang Allah kepada kita. Oleh sebab itu kalau kita tinggal dalam kegelapan tentunya kita akan binasa. Oleh sebab itu Tuhan menarik kita keluar dari kegelapan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kalau Yesaya diperintahkan untuk memberitakan kepada umatnya Israel, bagaimana dengan kita? Kepada siapa Tuhan akan mengutus kita? Kita tidak usah jauh-jauh, saudaraku. Kita mulai dari keluarga kita. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang mulai meninggalkan Tuhan karena pergumulannya yang berat. Ada yang berdoa untuk kesembuhan tetapi belum sembuh-sembuh. Mungkin ada yang berdoa untuk pekerjaannya tapi belum mendapatkan pekerjaan. Banyak anak Tuhan yang bekerja lalu di PHK. Bisnisnya mulai kacau, berantakan. Nah, disinilah ibu-ibu yang kasih Tuhan. Yang membuat iman anak-anak Tuhan itu menjadi lemah. Kadang-kadang membutuhkan pertolongan bukan lagi dari Tuhan. Karena apa? Karena dia ada berdoa dan berdoa tetapi tidak ada jawaban. Bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Tetapi Allah punya rencana. Tuhan tahu persis kapan Tuhan menjawab doa kita. Nah, disinilah ibu-ibu yang kasih Tuhan kita diutus. Kalau kita melihat keluarga kita yang mulai putus asa, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, jangan putus asa. Sebab Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Hanya waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus sehingga perkataan kita diurapi Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, orang tersebut dikuatkan. Keluarga kita dikuatkan sehingga boleh bangkit kembali. Itulah ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tujuan Allah memanggil kita bukan sekedar dipanggil, tetapi diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk menguatkan saudara, mungkin suami, istri atau anak-anak yang mulai lemah imannya. Tuhan pakai kita untuk menguatkan. Sehingga kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga kita merasakan betul perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bersediakah ibu-ibu diutus Tuhan? Kita ini jangan seperti Yunus. Ketika Yunus diutus Tuhan, Yunus itu banyak alasan. Sehingga apa? Ada resikonya. Demikian halnya dengan kita. Kalau kita diutus Tuhan, kita banyak kompromi, kita banyak alasan. Tentunya itu juga akan ada resikonya ibu-ibu. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, di mana kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga banyak saudara-saudara kami dikuatkan oleh pemberitaan firman yang kami sampaikan.
sehingga keluarga kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan tiba saatnya ibu-ibu kita akan memberikan persembahan. Untuk ibu-ibu boleh memasukkan persembahan ibu-ibu di amplop, lalu bisa dibawa hari Minggu di ibadah raya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya, biar kiranya melalui firman-Nya kami boleh belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kami sebagai ibu-ibu, untuk belajar menjadi pribadi yang boleh bertutur kata yang baik, untuk berperilaku yang baik, dan juga semuanya berkenan di hadapan-Mu Bapa, menjadi ibu-ibu yang takut akan Engkau Yesus. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami, biar kiranya juga melalui persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan memberkati setiap tangan ibu-ibu yang boleh memberikan persembahan. Terima kasih Yesus, ini doa dan kerinduan kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami telah memuji meninggikan nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.